Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء الدين النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini masih senantiasa menganugerahkan nikmat teragungnya, yaitu nikmat iman, Islam dan taufik kepada kita semuanya yang hadir di sini. Karena dengan nikmat-nikmat tersebut kita semuanya pagi hari ini bisa hadir dalam majelis yang mulia, yaitu majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan majelis kita ini dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan hadis nomor 102. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij an jaddihi qala wasdawuh sapa jadduhu yaiku Rafi' bin Khadij, kunna ana sapa kita ma'an nabiyyi sartane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzil khulaifah ing dalam daerah Dzul Khulaifah. Fa asaba mongko ngenani annasa ing menungso apa ju'un luwe.
fa asabu nuli berkoleh sapa annas ibilan ing unta wa ghanaman lan wedhus. Fanadda mongko melayu apa minha sangking al-ibil apa ba'iron unta. Fatalabuhu nuli nuprih sapa annas ing ba'ir fa'ayahum nuli ndadekaken kesel apa ba'ir ing annas. Wa kana lan ana fil qaumi ing dalam kaum iku fil qaumi ing dalam kaum khailun utawi jaran yasiratun kang setitik. Fa'ahwa rajulun nuli nglempar sapa rajulun wong lanang minhum sangking annas bisahmin kelawan panah. Fahabasahu Allahu nuli ngeker ing ba'ir sapa Allahu Gusti Allah. Thumma qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna lihadhil bahaim sak temene iku ketuwe iki binatang awabida utawi pira-pira sifat ka awabidil wahsy kaya pira-pira sifate binatang kang liar. Fama ghalabakum minha fama mongko utawi perkara ghalabakum kang nglindih ing sira kabeh minha sangking bahaim fasna'u mongko agawe sapa sira bihi kelawan ma hakala ing mengkene. Faqala nuli dawuh sapa jaddi mbah ingsun, inna sak temene kita iku narju ngarepaken sapa kita au nakhafu utawa wedi sapa kita al aduwa ing ketemu musuh ghadan ing dalam waktu sesuk. Walaisat lan ora ana ma'ana sartane kita apa iku ma'ana sartane kita mudan utawi gladi. Afanat bahu ana ta beleh sapa kita bil qasabi kelawan bambu. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma anhara ma utawi barang anhara kang ngilekaken apa ma adama ing getih wa dzukira lan den sebut apa ismullahi asmane Allah alaihi ing atase ma faquluhu mongko mangano sapa sira kabeh ing ma. Laisa ora ana iku asinna untu wa dzufura lan kuku. Wa sa'uhadditsukum lan bakal ngomongi sapa ingsun ing sira kabeh anzalika saking mangkono-mangkono iku. Fa amma sinnu anapun utawi untu fa azmun mongko iku tulang. Wa amma dzufuru anapun utawi kuku famudal habasyati mongko iku alate wong Habasyah. Famudal habasyati mongko iku alat matenine wong Habasyah. Hadirin rahimakumullah, telah kita jelaskan kemarin bagian awal dari hadis ini, bahwa diceritakan oleh kakek dari Abayah yaitu Rafi' bin Khadij, bahwa beliau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di daerah Dzulhulaifah. Dzulhulaifah ini
adalah nama suatu tempat di Tuhamah, bukan Dzulkhulaifah yang menjadi miqat dalam haji atau umrah bagi penduduk Madinah. Kemudian mereka itu lapar dan mereka mendapatkan unta dan kambing. Tetapi ada seekor unta yang lari. Nah, ada seekor unta mau disembelih, kemudian unta itu lari dan berusaha mereka untuk mengejarnya, tetapi mereka nggak berhasil mengejarnya. Fa'ayahum, mereka hanya kecapean, lari ke sana kemari mengejarnya, tetapi tidak berhasil untuk menangkap unta tersebut. Nah, ketika itu kuda yang ada pada mereka itu sedikit, sehingga nggak mampu untuk menangkap unta itu. Karena kalau kudanya banyak, itu bisa dikejar beramai-ramai sehingga dikepung dari berbagai arah sehingga bisa ketangkep. Tapi karena kudanya itu sedikit, untuk mengejar unta itu kudanya sedikit, sehingga kalau dikejar dari sini dia lari ke sini, kalau dari sana dia ke sana, sehingga nggak bisa ketangkap unta tersebut. Itu yang dimaksud wa kana fil qaumi khailun yasirah. Kemudian ada salah satu dari laki-laki, salah satu dari para sahabat yang mengejar unta itu, yang dia naik kuda. Sambil naik kuda, kemudian dia melepaskan anak panahnya ke arah unta yang lari tersebut dan berhasil mengenai unta itu, dan unta itu pun kemudian menjadi terhenti karena memang terkena anak panah. Tsumma qala. Nah, di sini yang belum kita jelaskan. Tsumma qala, biar kita ingat runtutan dari cerita yang disebutkan di dalam hadis ini. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li hadhil bahaimi awabida ka awabidil wahshi, fama ghalabakum minha fasna'u bihi hakadha. Sesungguhnya binatang-binatang ternak itu ada yang memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat binatang buas. Jadi pada dasarnya seperti unta, kambing, itu kan binatang jinak, bukan binatang liar. Bukan binatang liar. Beda dengan seperti rusa misalnya. Itu pada dasarnya dia di alam bebas, kemudian dia memang dia meskipun juga bisa untuk diternak juga, ada rusa yang diternak, tetapi dia menangkapnya itu pada dasarnya juga sulit. Kalau binatang liar seperti misalnya seperti harimau atau seperti gajah dan sebagainya, itu memang asli itu adalah binatang liar. Binatang liar itu yang dia sulit untuk ditangkap, yang dia hidup di alam bebas, yang nggak bisa jinak dengan manusia. Pada umumnya kan seperti itu kalau binatang-binatang tersebut. Tapi kalau unta, sapi, kambing itu adalah binatang yang binatang yang jinak, pada dasarnya seperti itu. Tetapi ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada binatang-binatang jinak itu yang memiliki sifat-sifat binatang liar. Jadi kalau dia itu makan, kemudian habis minum misalnya, kemudian lari. Dia habis minum, kemudian lari. Pokoknya kalau lihat orang langsung dia lari, dia tidak jinak dengan manusia. Ada binatang yang seperti itu.
Seperti unta yang kayak begitu ada. Ada yang dia jinak sekali. Tetapi ada yang kemudian dia memiliki sifat-sifat binatang liar. Ini yang dimaksud dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, inna lihadhil bahaim awabida ka awabidil wahsy. Jadi dia memiliki sifat-sifat binatang liar. Binatang liar itu ya mudah lari. Kalau dilihat orang lari, sehingga nggak bisa kita menangkapnya dengan baik-baik secara mudah, itu tidak bisa. Maka yang seperti itu, fama ghalabakum minha fasna'u bihi hakadha. Kalau ada binatang jinak tetapi memiliki sifat-sifat binatang liar. Yang binatang itu tentu saja yang halal untuk dimakan dagingnya, tetapi kayak binatang liar sehingga tidak bisa kalian menyembelihnya dengan cara biasa, nggak bisa menyembelihnya dengan memotong lehernya, yaitu al-hulqum wal mari, saluran makan dan nafasnya itu tidak bisa dipotong secara sempurna, maka lakukanlah hakadha, seperti yang tadi telah dilakukan. Tadi kan dalam kisahnya dipanah dari jauh sehingga unta itu kemudian kena bukan bagian lehernya sebagaimana orang menyembelih, tetapi dengan sebab itu kemudian unta itu bisa jatuh. Nabi mengatakan jika memang binatang itu memiliki sifat-sifat liar, sifat-sifat seperti binatang liar, maka lakukanlah seperti yang tadi dilakukan. Artinya bisa dibunuh di tempat manapun, entah kena badannya, entah kena kepalanya, yang jelas itu nanti bisa membuat dia itu mati dengan sebab itu. Jadi disembelihnya bukan dengan cara wajar. Ini pengecualian dalam kondisi memang binatang ternak itu tidak memungkinkan untuk disembelih secara sempurna. Tetapi apabila bisa disembelih secara sempurna, bisa ditangkap, kemudian bisa disembelih pada lehernya dengan memotong jalan nafas dan jalan makan, maka wajib dilakukan seperti itu. Kalau enggak, maka enggak halal. Misalnya ada kambing sudah bisa ditangkap, kemudian langsung dibelah perutnya misalnya, bukan dipotong lehernya, maka itu haram. Haram. Sembelihannya tidak sah, dagingnya tidak halal, menjadi haram. Kenapa? Karena bisa disembelih. Ini bercerita menjelaskan tentang binatang ternak yang liar, yang dia nggak bisa disembelih. Mau disembelih lari terus, Kapan makannya kalau terus mau disembelih lari? Nah, akhirnya dilakukan dengan cara itu, dipanah misalnya dari jarak jauh atau ditombak dari jarak jauh sehingga binatang itu bisa mati dengan sebab itu. Hadirin rahimakumullah, ini satu yang sudah kita jelaskan kemarin. Akan bertemu dengan musuh, kemudian kita mendapatkan keraguan dari perawi. Jadi intinya dalam pernyataan ini maksudnya bahwa kakeknya Abayah, yaitu Rafiq bin Khadij, itu mengatakan kami khawatir besok itu kita akan bertemu dengan musuh, kemudian kita menang dan mendapatkan ghanimah, hasil rampasan perang berupa binatang-binatang ternak. Dapat unta, dapat kambing. Khawatir besok itu kita dapat itu,
Walaisat ma'ana mudan, sedangkan kita itu nggak punya pisau untuk menyembelihnya. Jadi khawatirnya besok dapat kambing banyak atau unta banyak, kemudian kita mau menyembelihnya, padahal pisaunya ketinggalan di rumah. Kita nggak bawa pisau untuk bisa menyembelihnya. Rafi' mengatakan, apakah kita boleh bertanya kepada Nabi? Apakah kita boleh menyembelihnya dengan bambu? Artinya ya, semacam bambu. Qasab itu semacam bambu. Apakah boleh kita menyembelihnya dengan bambu? Bambu yang tajam itu, yang kalau bambu di kulitnya itu kan tajam ya, itu tajam dan bisa untuk digunakan untuk menyembelih. Bukan bambu bulat itu diginikan, ya nggak bisa. Kulitnya itu kan tajam. Apakah kita boleh menyembelih binatang ternak dengan menggunakan bambu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, ma'an haraddam wa dzukira smullahi alaihi faqulu. Jadi alat yang bisa mengalirkan darah, jadi mengalirkan darah dengan banyak ketika disembelihkan, maka darah akan mengalir dengan deras dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah. Maka makanlah binatang tersebut, artinya boleh atau halal sembelihannya, halal untuk dimakan dagingnya. Yang penting alat itu adalah alat yang bisa untuk mengalirkan darah dengan deras. Itu boleh digunakan untuk menyembelih binatang yang halal dimakan tentunya, dan ketika menyembelihnya itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bambu tetapi dia tajam, maka bisa digunakan untuk menyembelih ayam atau menyembelih mentok atau yang lainnya. Tapi kalau menyembelih sapi rawan, nanti nggak kuat Yang jelas kalau dia bisa mengalirkan darah dengan deras, bukan sekedar netes diginikan terus terluka saja terus darahnya netes. Enggak, kalau netes saja memang lama-lama mati nanti, tapi itu tidak dikatakan anharoddam. Anharoddam itu dia bisa mengalirkan darah secara dalam jumlah yang banyak. Begitu digesekkan, maka darah langsung memancar. Alat yang seperti itu bisa digunakan untuk menyembelih. Jadi tidak harus berupa pisau atau berupa pedang atau berupa golok, tetapi alat apapun yang kemudian bisa mengalirkan darah secara deras itu bisa digunakan untuk menyembelih binatang yang halal untuk dimakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini dikatakan wa dzukira smullahi alaihi. Nah, di sini menjadikan sebagian dari mazhab itu seperti mazhab Maliki dan Hanafi, para ulama Malikiyah dan Hanafiyah itu mensyaratkan dalam penyembelihan binatang itu harus dengan menyebut nama Allah. Kalau seseorang itu menyembelih binatang ternak dengan sengaja, bukan karena lupa, dengan sengaja dia nggak baca bismillah, dia langsung disembelih begitu saja tanpa menyebut basmalah, tanpa membaca tasmiyah atau basmalah, dengan sengaja, maka menurut para ulama Malikiyah dan Hanafiyah itu tidak halal sembelihannya, tidak sah sembelihannya dan tidak halal dagingnya untuk dimakan. Ini berdasarkan makna zahir dari hadis ini, karena hadis ini menyebut
ma anharad dama wa dzukira smullahi alaih. Artinya dibacakan basmalah pada binatang yang disembelihnya tersebut. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, para ulama Syafi'iyah itu tidak mensyaratkan membaca tasmiyah. Apabila seseorang dengan sengaja ketika menyembelih binatang itu tanpa membaca basmalah, sengaja dia tidak membaca basmalah, maka sembelihannya itu tetap sah. Membaca tasmiyah atau basmalah dalam mazhab Syafi'i dalam penyembelihan itu hukumnya sunnah, bukan wajibah. Nah, itu perbedaan atau khilaf yang terjadi. Dalilnya apa ada? Dalilnya kemarin yang sudah kita sebutkan dalam hadis sebelumnya. Itu dalil dari mazhab Syafi'i. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada orang-orang sekelompok kaum yang dia itu muslim tetapi baru saja masuk ke dalam agama Islam, datang dengan membawa daging. Kemudian Sayyidah Aisyah ragu, ini dibacakan basmalah apa enggak ini? Dibacakan basmalah apa enggak? Kemudian Nabi memerintahkan beliau untuk memakannya. Padahal beliau ragu apakah ini dibacakan basmalah apa enggak. Kemudian Nabi tetap membolehkan untuk dimakan. Yang itu menunjukkan bahwa ragu apakah ini dibaca basmalah apa enggak, itu tidak menjadikan daging itu menjadi haram. Beda kalau yang diragukan itu apakah binatang ini disembelih secara syar'i apa enggak. Kalau ragu ini, yang nyembelih muslim atau bukan muslim? Dia ragu, yang nyembelih muslim atau bukan muslim, maka haram untuk dimakan dagingnya. Ini sembelihannya ini memotong saluran nafas dan makan apa enggak, dia ragu tentang itu, maka haram untuk dimakan. Tapi kalau ragu, ini sembelihannya sudah sesuai dengan syar'i, yang menyembelih juga seorang muslim. Tapi ragu ini waktu nyembelih baca basmalah apa enggak. Nah, Nabi dalam hadis tersebut itu membolehkan untuk memakan daging yang seperti itu, yang itu menunjukkan bahwa membaca tasmiyah atau basmalah itu tidak disyaratkan, tidak diwajibkan dalam penyembelihan. Yang penting penyembelihnya itu adalah seorang muslim atau ahlul kitab. Jadi dalam penyembelihan yang pokok itu penyembelihnya adalah muslim atau ahlul kitab, al-yahud wan nasara. Tetapi al-yahud wan nasara yang dimaksud kalau dalam mazhab Syafi'i adalah Yahudi dan Nasrani yang memiliki garis keturunan Yahudi Nasrani secara berurut sampai pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapaknya Yahudi, mbahnya Yahudi, bapaknya mbah Yahudi, mbahnya mbah Yahudi, begitu seterusnya sampai masa Rasulullah. Nggak ada yang Muslim atau yang non Yahudi sama sekali. Maka itu halal sembelihannya. Atau misalnya dia Nasrani, bapaknya Nasrani, mbahnya Nasrani, bapaknya mbah Nasrani, mbahnya mbah Nasrani, mbahnya mbahnya Nasrani, sampai kemudian pada masa Rasulullah itu semuanya tetap Nasrani. Maka itu halal untuk dimakan sembelihannya. Nah, kalau di Indonesia rata-rata orang Nasrani yang ada di Indonesia itu nggak seperti itu. Rata-rata nggak seperti itu. Rata-rata mbahnya dulu itu orang yang mantan Muslim atau mantan Hindu atau mantan Buddha.
kemudian pindah agama menjadi Nasrani. Kenapa? Karena agama Nasrani datangnya paling akhir ke Indonesia. Islam sudah jauh sebelumnya, sudah ada. Hindu sudah ada, Buddha sudah ada. Belakangan dibawa oleh para penjajah agama Nasrani belakangan. Berarti kalau ada orang masuk ke dalam agama Nasrani, maka berarti sebelumnya dia Muslim terus murtad jadi Nasrani, atau dia Hindu kemudian dia keluar dari Hindu dan masuk Nasrani, dan seterusnya. Sehingga kalau ada orang Nasrani di Indonesia nyembelih ayam, ya nggak boleh dimakan dagingnya, karena tidak masuk kriteria ahlul kitab yang halal untuk dimakan menurut mazhab Syafi'i. Orang Yahudi di Indonesia juga hampir-hampir tidak ada, kecuali orang sana, orang Syam sana yang datang ke sini untuk berlibur, orang Yahudi. Atau yang ada antek-antek Yahudi, itu ada orang sini tetapi menjadi antek-anteknya orang Yahudi, tetapi dia bukan Yahudi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, yang penting itu yang menjadi syarat, yang pertama yang menyembelih itu muslim atau ahlul kitab. Kemudian yang kedua itu dengan alat yang tajam, dengan alat yang tajam yang tadi dikatakan ma'anharad dam, yang bisa mengalirkan darah secara deras. Kemudian yang ketiga harus memotong, betul-betul memotong saluran nafas dengan saluran makan. Jadi kalau orang atau binatang makan kan ada saluran makan dan juga ada saluran untuk bernafas. Keduanya itu harus terpotong. Itu minimal dalam penyembelihan binatang. Kalau salah satu dari tiga ini nggak terpenuhi, maka itu nggak sah, nggak halal sembelihannya. Nah, sedangkan membaca basmalah, ada khilaf di antara para ulama seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi yang Malikiyah dan Hanafiyah mengambil makna zahir dari hadis ini yang dikatakan ma'an haraddama wa dzukira smullahi alaihi fakuluhu. Laisa sinna wa dzufura wa sa'uhaditsukum an dzalika. Bukan menyembelihnya pakai gigi atau pakai kuku. Enggak cukup kalau seseorang menyembelihnya pakai gigi langsung digigit lehernya, ayam itu langsung digigit misalnya lehernya, atau misalnya dicakar dengan kukunya yang panjang, itu tidak bisa, tidak boleh, tidak mencukupi, tidak halal, tidak halal binatang sembelihan yang disembelih dengan cara seperti itu. Kenapa? Apa alasannya? Amma sinnu fa'azmun. Sedangkan gigi itu hanya sebuah tulang yang dia tidak bisa untuk memotong. Dia tidak bisa memotong. Gigi itu tidak bisa memotong, tetapi bisanya melukai saja. Kalau kamu gigit, maka dia akan terluka saja. Dia nggak bisa deras karena pakai gigi. Dia tulang yang tidak bisa memotong, bisanya hanya melukai saja. Nah, kalau hanya terluka, binatang itu mati dengan sebab terluka, bukan dengan sebab terpotong. Binatang yang mati dengan sebab tersebut. Wa amadzufuru famudal habasyah. Sedangkan zufur, yaitu kuku, maka itu adalah belatinya. Famuda tadi alat untuk nyembelihnya orang-orang Habasyah. Orang-orang Habasyah, maksudnya orang-orang Habasyah yang bukan Muslim. Orang-orang Habasyah yang bukan Muslim, mereka kalau mau makan
daging, maka kemudian mereka pakai kukunya. Seperti binatang-binatang buas, untuk membunuh binatang tersebut dengan menggunakan kuku. Dan kuku juga sama dengan zufur, dia tidak bisa anharud dam, dia tidak bisa mengalirkan darah secara deras, dia hanya melukai binatang tersebut, dan itu tidak mencukupi dalam penyembelihan binatang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sekali hukum syara yang bisa kita pelajari dari hadis yang baru saja kita baca terkait dengan masalah penyembelihan binatang. Kita harus waspada pada hari ini, banyak sekali penipuan-penipuan. Dalam hal makan daging kita harus berhati-hati. Karena kebanyakan orang suka sekali makan daging. Itu halal ataupun haram. Telah kita jelaskan sebelumnya, sekedar seseorang itu ragu terhadap yaitu daging yang diragukan, itu haram untuk dimakan. Banyak sekali penipuan-penipuan. Terkadang daging-daging itu, daging kalengan atau daging yang lainnya itu ditulisi halal, padahal isinya nggak halal. Itu banyak. Kadang daging babi ditulisi halal atau ditulisi telah disembelih secara syar'i. Kalau babi meskipun secara syar'i menyembelihnya ya tetap akan listrik. Jadi dibunuh dengan menggunakan listrik. Kalau dengan listrik kemudian dia pakai, kalau cuma disengat saja, disetrum kemudian mati, sudah jelas itu haram, enggak halal, karena enggak mengikuti ketentuan syarak dalam penyembelihan. Tetapi kalau dia menggunakan pisau tetapi ditusuknya, itu tidak halalnya, cuman ditusuk lehernya saja. Jadi cuman dilukai lehernya, langsung dilemparkan ke dalam karena kena air panas atau dia tenggelam di dalam air itu. Sementara di lehernya terlihat belum terpotong jalan nafas dan jalan makannya. Al-khulqum wal mariknya masih utuh atau masih sekedar luka saja. Itu jelas daging ayam itu enggak halal. Kalau pingin makan daging yang betul-betul halal, ya beli ayam saja hidup, kemudian kamu sembelih sendiri. Kalau misalnya di daerah kita itu daerah yang banyak kebodohan dalam penyembelihan binatang, sehingga banyak orang mengabaikan ketentuan syarak dalam penyembelihan binatang ternak. Hadirin rahimakumullah, apalagi orang-orang yang hidup di tengah-tengah non-muslim, banyak non-muslim di situ. Maka dia harus lebih berhati-hati. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya, hadis 103. Anin Nu'man bin Bashir, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wasdawuh sapa Kanjeng Nabi, mathalul qaimi, perumpamaane wong kang jumeneng ala hududillah, ing atase pira-pira syariate Allah. Hududillah maksudnya syariate Allah. Wal waqi'i lan wong kang tumiba fiha ing dalem hududillah, maksudnya pira-pira perkara kang maksiat, iku kamasali kaumin, kaya padane kaum, istahamu kang amrih bagian sapa kaum ala safinatin ing atase prau, fa asabah nuli merkoleh sapa ba'duhum sebagiane kaum a'laha ing bagian dhuwure prau, wa ba'duhum lan sebagian merkoleh sapa sebagiane kaum asfalaha ing bagian ngisore safinah.
Fakana mongko ana sapa alladzi wong fi asfaliha kang ana ing ngisore safinah idza staqau tatkala nuprih banyu inuman sapa alladzi fi asfaliha minal ma'i saking banyu marru ala man fauqahum marru ala man fauqahum faqalu lau anna gimana nih ya marru ala man fauqahum lewat sapa alladzi fi asfalina fi asfaliha ala man fauqahum ing atase wong fauqahum kang ana dure alladzi fi asfalina. Nanti kita jelaskan maknanya. Faqalu nuli dawuh faqalu nuli ngucap sapa wong akeh lau anna alladzi fi asfaliha tadi ya asfaliha bukan asfalina. Lau anna kharaqna lamun ana sapa kita iku kharaqna bolongi sapa kita finasi bina ing dalem bagiane kita kharqan ing bolongan walam nu'dzi lan ora nglarani sapa kita man ing wong fauqana kang ana dhuwure kita fa in yatrukuhum mongko lamun ninggal sapa man fauqaha ing man asfalaha wa ma aradu lan ora ngersakaken sapa man a'laha halaku mongko dadi binasa sapa man fauqahum atau man a'laha jami'an halis sekabehane wa in akhadhu lan lamun ngalap sapa man a'laha ala aidihim ing atase pira-pira tangane man asfalaha najau mongko dadi slamet sapa kabeh wa najau lan najau padha slamet sapa man a'laha wa najau lan yo slamet sapa man asfalaha jami'an halih sekabehane. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini Nabi membuat sebuah perumpamaan yang hadis ini sangat penting untuk kita perhatikan dan kita amalkan. Jadi ini perumpamaan tentang seseorang yang dia secara istiqamah menjalankan syariat Islam. Itu yang dimaksud al-qa'im ala hududillah. Secara istiqamah dia menjalankan syariat Islam. Hal-hal yang diwajibkan, dia menjalankannya. Hal-hal yang diharamkan, dia menjauhinya. Dia seorang muslim yang taat. Kemudian ada sebagian orang muslim yang lainnya, itu yang al-waqi' fiha. Yang sebaliknya, yang dia senantiasa menjalankan perkara yang diharamkan. Dia tidak peduli dengan syariat Allah. Dia sering menjalankan hal-hal yang diharamkan dan meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Perumpamaan di antara mereka, ini seperti yang terjadi di masyarakat kita pada umumnya. Ada sebagian orang yang taat dalam beragama dan ada sebagian masyarakat itu yang tidak taat dalam beragama, bahkan tidak peduli belajar agama pun mereka tidak, apalagi mengamalkannya. Nggak sholat, nggak puasa, tiap hari pekerjaannya berjudi, berzina, mabuk. Kan ada di masyarakat kita pada umumnya seperti itu. Nah, perumpamaan di antara mereka dua kelompok ini itu adalah diperumpamakan oleh Nabi kaum yang mereka itu masuk ke dalam kapal, perahu atau kapal,
yang kemudian mereka itu diundi untuk untuk menempati apakah dia berada di kapal bagian atas atau berada di kapal bagian bawah. Sehingga sebagian ada yang mendapatkan bagian kapal bagian atas, ada yang mendapatkan tempat di kapal bagian bawah. Kemudian yang bagian bawah, ketika mereka itu ingin minum, ini perumpamaan saja, perumpamaan yang diperumpamakan oleh Nabi. Ketika mereka berada di bagian bawah, ketika mereka mau minum, mereka kemudian mau melubangi perahunya. Karena airnya untuk minum itu dia melubangi perahunya. Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya. Kalau perahunya dilubangi, air masuk, tenggelam seluruhnya. Seluruhnya akan tenggelam. Bukan hanya orang yang berada di bawah, tetapi juga orang yang berada di atas, semuanya akan tenggelam kalau itu dilubangi. Karena itu orang yang berada di atas itu harus memperingatkan kepada orang yang di bawah. Dia harus menolong, yang di atas itu menolong. Dikasih air dari atas, ditolong mereka, diperingatkan jangan dilubangi. Ini dikasih air oleh orang yang di atas agar mereka bisa minum. Kan semestinya seperti itu, saling bekerja sama antara yang di atas dengan yang di bawah. Diperingatkan jangan dilubangi kapalnya, kalian mau minum, ini air minumnya, aman. Semuanya akan aman, akan berjalan sampai tujuan, tidak tenggelam perahunya, kapalnya. Semestinya seperti itu. Tapi kalau itu tidak dilakukan, misalnya semuanya hidup masing-masing, mereka yang di atas kapal nggak peduli dengan yang di bawah, yang di bawah nggak peduli dengan yang di atas tidak peduli dengan di bawah, akhirnya masing-masing melakukan sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri. Yang bawah kehausan, kemudian dia melubangi kapalnya, air pun masuk, maka semua orang yang ada di kapal itu semuanya akan tenggelam dan mati seluruhnya, mati tenggelam. Itu akibatnya. Nah, apa hubungannya? Hubungannya di masyarakat juga seperti itu. Mereka yang taat dalam beragama itu berkewajiban untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau ada di tengah-tengah masyarakat orang yang mereka nggak mau belajar ilmu agama, mereka nggak mau sholat, mereka nggak puasa Ramadan, kewajiban kita yang taat dalam beragama untuk mengajak mereka melakukan, mengamalkan kewajiban-kewajiban itu. Apabila kita mengetahui sebagian masyarakat itu melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, maka kewajiban kita untuk mencegah mereka, untuk melakukan an-nahyi 'anil munkar sesuai dengan kemampuan kita. Jika kita mampu dengan tangan, kekuasaan yang kita miliki, kita lakukan. Nggak bisa dengan lisan, nggak bisa mengingkarinya dengan hati. Itu harus dilakukan. Karena kalau tidak, maka semuanya akan binasa. Bukan artinya dikhawatirkan semua orang akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Bukan hanya yang kena azabnya itu orang-orang yang bermaksiat, tetapi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa itu juga mendapatkan azabnya. Itu disebutkan juga dalam hadis yang lainnya, hadis yang mirip dengan hadis itu, yang menunjukkan bahwa apabila terjadi kemungkaran, kemudian orang yang tahu terhadap kemungkaran itu diam, dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab untuk seluruhnya. Orang yang baik-baik saja, yang taat dalam beragama,
kena balak juga, kena musibah juga. Kenapa? Mereka diam saja. Melihat tetangganya bermaksiat, dia diam saja. Melihat tetangganya nggak sholat, dia nggak mau ajak-ajak. Dia nggak mau melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah masyarakat dia diam saja. Dia hanya berpikir tentang dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain, kebaikan orang lain, yang dipikirkan kebaikan sendiri. Apa yang akan terjadi? Dia pun akan ikut kena azab Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, selain dia dikatakan juga belum menjalankan salah satu kewajibannya, yaitu kewajiban al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Disamakan seperti tadi. Kalau di atas kapal dan yang di bawah, yang bawah melakukan tindakan-tindakan membahayakan, oleh yang atas dibiarkan saja. Dibiarkan saja, tidak dilarang, tidak dibantu, maka apa yang akan terjadi? Yang bawah celaka, yang atas juga celaka. Semuanya akan tenggelam, semuanya akan mati. Dalam kehidupan di masyarakat ini juga demikian. Apabila yang soleh, yang bertakwa, yang taat, diam dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka daerah itu siap-siap untuk mendapatkan azab Allah. Dan yang kena bukan hanya mereka yang bermaksiat, tetapi mereka yang taat pun akan terkena azab Allah di dunia ini. Jadi hadis ini memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.